Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre crime drama thriller yang rilis di tahun 2008 berjudul The Escapist. Film ini menjalankan dua narasi secara bersamaan, yaitu persiapan pelarian dan pelarian itu sendiri. Ini film keren gue akuin, sesuai sama ratingnya yang pastinya anjay lah. Film ini berkisah tentang Frank Perry yang menjalani hukuman seumur hidup. Ketika Frank menerima surat pertamanya, dalam 14 tahun ia menjalani masa hukumannya, bahwa putri kesayangannya adalah seorang pecandu narkoba dan hampir mati karena overdosis. Dia mulai berpikir untuk melarikan diri dan merencanakan pelarian itu secara sangat matang bersama keempat rekannya yang masing-masing memiliki keterampilan yang berbeda. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Domino. Film diawali dengan kita diperlihatkan dan diperkenalkan dengan seorang pria tua bernama Frank Perry yang sedang ingin menemui seorang narapidana yang lain. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan dan diperkenalkan dengan 4 orang narapidana yang akan memulai aksi pelariannya. Kita diperkenalkan dengan Lenny Drake yang mendapat hukuman 8 tahun penjara. Kemudian Batista yang mendapat hukuman 12 tahun penjara. Lalu Brody yang mendapat hukuman seumur hidup. Dan yang terakhir James Lacey dengan masa hukuman 7 tahun penjara. Karena waktu semakin sempit, Lenny secepatnya membobol lantai untuk membuat jalan pelarian mereka. Terlihat jika Brody terus menunggu Frank yang tak kunjung datang. Namun seketika Frank datang tepat waktu. Ia langsung masuk ke dalam lubang tersebut dan tak lupa membawa topi milik Brody yang tertinggal. Terlihat jika Frank memiliki sebuah luka di bagian perutnya dan para polisi pun mulai mengendus pergerakan mereka. Kemudian scene berganti di waktu sebelum pelarian tersebut direncanakan, di mana terlihat jika para narapidana baru mulai berdatangan. Itu merupakan hal yang sangat disenangi atau menjadi sebuah hiburan bagi para narapidana senior. Kita juga diperkenalkan dengan seorang narapidana bernama Riza yang menjadi bos di dalam sana, dan adiknya yang seorang pecandu berat bernama Tony. Cell, this is your bunk, this is your cellmate. James Lacey. James Lacey merupakan seorang narapidana baru dan ia akan menjadi teman satu kamar bersama dengan Frank. Singkat waktu Frank mendapatkan sebuah surat. Untuk pertama kalinya sejak 14 tahun ia menjalani masa hukumannya. Namun terlihat jika isi dari surat itu bukanlah sebuah berita yang baik. Frank pun segera pergi ke gereja untuk sedikit menenangkan dirinya. Di dalam sana ia berkata, "Ini sangatlah sulit, tapi aku harus menemuinya." Dan terlihat jika Frank mendapat sebuah ide di dalam sana. Di sisi lain kita diperlihatkan jika Batista memiliki sebuah bisnis narkoba di dalam sana. Ia memiliki kemampuan membuat narkoba untuk diedarkan kepada para narapidana di dalam penjara tersebut. It's feeding time, Batista. Give it to me. Go back your brother. Batista. Come with me.
Setelah selesai, Frank kembali menjalankan tugasnya sebagai petugas laundry di dalam penjara. Di dalam sana terlihat jika ia terus memperhatikan sekeliling tempat tersebut. Checkmate. It's the first time in 11 years. Singkat waktu, Frank dan Brody sedang bermain catur di dalam kamar Frank. Ia menyuruh Lacey untuk keluar meninggalkan mereka berdua. Namun terlihat saat Lacey berada di luar, seluruh narapidana di sana terus memperhatikan dirinya, terutama Tony yang terlihat sangat berhasrat ingin mendekati Lacey. Karena merasa tidak nyaman, Lacey pun mencoba pergi dari sana. Namun ia malah dijebak oleh narapidana lain dan seorang petugas yang bersekongkol dengan Tony. Di dalam toilet, mimpi buruk pun datang, di mana Lacey akan dilecehkan dan dijadikan pemuas hawa nafsu oleh Tony. 5 minutes. Kembali ke Frank dan Brody, di mana Frank bertanya kepada Brody, apakah saluran udara di tempat pencucian terhubung dengan sistem saluran air. Brody pun bingung mengapa Frank seketika bertanya seperti itu. My first letter in 14 years. Frank pun menjelaskan kepada Brody jika ia mendapat sebuah surat untuk pertama kalinya. Namun surat itu berisikan sebuah berita jika putri kesayangannya adalah seorang pecandu narkoba dan hampir tewas karena sudah overdosis. Her heart stopped twice. Until it happens again. I gotta see her. Tapi sebelum itu terjadi lagi, Frank ingin keluar dari penjara secepatnya untuk menemui putri semata wayangnya. I want out, Brody. Now. Brody berkata jika saluran udara itu tertutup dan Frank tidak mungkin melewati sebuah baja yang sangat keras. Namun Frank berkata jika Lenny Drake bisa melakukan itu. Ia yakin Lenny mau membantunya karena status pembebasan bersyarat Lenny telah ditarik kembali. I want you to tell me, not take me. I can't tell you. Is your mind up? Frank, without me you'll be lost in minutes. Tapi Brody bersikeras ia tidak mau membantu Frank menjalankan ide gilanya. Namun pada akhirnya Brody yang tak tega melihat Frank malah berkata ia akan ikut menjalankan rencana gila tersebut. Lacey pun kembali dan terlihat sangat frustasi setelah dilecehkan oleh Tony. Tak berselang lama, Frank pun segera menemui Lenny yang sedang sangat emosi karena status pembebasan bersyaratnya ditarik kembali. Frank berkata kepada Lenny, "Kau bisa menembus tembok, Lenny, dan itu sangat berguna." You walk through walls, Lenny. And that's useful. Tanpa banyak bicara, Lenny paham betul dengan apa yang dikatakan oleh Frank. Scene berganti di dalam pelarian mereka. Terdengar jika para polisi sudah semakin dekat. Frank terus memperkirakan berapa lama lagi para polisi akan tiba, sedangkan Lenny terus mencoba membuka pintu di dalam sana. Akhirnya pintu pun terbuka sebelum para polisi menangkap basah mereka semua. Domino. Scene kembali berganti di saat mereka merencanakan pelarian. Mereka bertiga pun segera mengira-ngira jalan terbaik mana yang akan mereka gunakan. Shower drain. There's the same problem above. And more barriers. Frank berkata jika mereka bisa memanfaatkan saluran pembuangan air kamar mandi, karena hanya memiliki satu penghalang yaitu tembok kapel, yang di dalam ruang pengakuan dosa terdapat dinding kayu yang sudah sangat longgar. Frank pun juga sudah mendapat cetakan kunci gereja tersebut. Pada malam hari, Lenny segera membuat peralatan untuk pelarian mereka, dan terlihat jika hanya ada satu bagian yang kurang agar dapat digunakan untuk membuka penutup saluran udara di dalam mesin pengering cucian. Domino,
Vent will take us to here. Top of a sump. Keesokan harinya mereka kembali bertemu, di mana Brody berkata jika setelah melewati saluran udara, mereka akan sampai ke penampungan air, karena di sana ada tangki penampungan yang terhubung dengan jaringan rel kereta. Lead to Rome. Charing Cross. That's where we surface. Setelah sampai di jalur kereta, maka semua jalan menuju kebebasan akan terlihat, di mana mereka akan keluar setelah sampai di sebuah persimpangan. Brody juga berkata jika mereka harus keluar sebelum waktu jam sibuk tiba, karena jika melewati batas itu, jalur kereta akan dialiri listrik pada pukul 5 pagi. Jika mereka terlambat, maka mereka akan tersengat aliran listrik di sana. Friday. Dan mereka pun sepakat akan pergi pada hari Jumat. Namun terlihat jika pergerakan mereka bertiga telah diperhatikan oleh Tony selama ini, dan itu akan menjadi sebuah masalah besar. One more thing. Just make sure you don't get murdered tonight. Singkat waktu, Lenny malah bertarung dengan seorang narapidana yang sangat kuat. Ia pun dibuat sangat babak belur oleh pria itu. Namun Lenny masih berusaha memukul pria itu hingga gigi pria itu pun terlepas. Ternyata yang diinginkan Lenny hanyalah gigi pria tersebut, bukanlah sebuah kemenangan. Ternyata di balik gigi pria itu terdapat sebuah perhiasan yang dapat digunakan oleh Lenny untuk melengkapi bagian kosong peralatan yang sebelumnya sudah ia siapkan. Scene berganti di waktu pelarian mereka, di mana mereka sudah sampai di dalam mesin pengering pakaian. Lenny segera membuka penutup tersebut dengan alat yang sudah ia buat dengan menggunakan gigi pria yang bertarung dengan dirinya. Penutup itu pun berhasil dibuka. Mereka segera masuk ke dalam sana hingga mereka pun sampai di tempat penampungan air. Dengan cepat mereka segera turun ke dalam sana sebelum air memenuhi tangki tersebut. Sesampainya di bawah, mereka segera membuka jalan keluar untuk secepatnya pergi dari sana sebelum air menenggelamkan mereka semua. Akhirnya pintu itu pun berhasil dibuka. Tanpa berlama-lama mereka segera menyalakan obor dan melanjutkan pelariannya, karena terdengar jika para polisi semakin mencium keberadaan mereka. Scene kembali berganti di waktu perencanaan pelarian, di mana terlihat Tony akhirnya menemui Frank dan terus memojokkan Frank untuk berkata jujur kepada dirinya tentang apa yang sedang ia rencanakan. Tony mengancam Frank akan memberitahukan Riza agar Frank tidak dapat pergi kemana-mana jika Frank tidak menuruti apa yang diminta oleh Tony agar ia mau menutup mulutnya. First bill tomorrow, Frank. Yourself, Frank, yeah? Tony. Singkat waktu saat makan siang, Frank segera memberitahu Brody dan Lenny jika Tony memperhatikan pergerakan mereka bertiga. Frank berkata jika Tony meminta 0,5 kilogram narkoba untuk jaminan ia mau menutup mulutnya. What's that, a bit of ground's worth? We got options. Our hands bloodied for Tony. Nobody. Namun Frank tidak mau siapapun membunuh Tony, karena itu hanya akan menambah masalah mereka bertiga. Ia pun memberi opsi jika lebih baik mereka mengajak Batista dalam perencanaan pelariannya. Alpha key. It's a trade. Singkat cerita, Frank pun segera menemui Batista. Frank berkata jika ini adalah bisnis. Ia tidak meminta 0,5 kilogram secara cuma-cuma.
Kemudian Batista bertanya siapa saja yang akan pergi. Brody and Lenny Drake. Batista terlihat tertarik dan ia segera secepatnya membuat kesepakatan dengan Frank. You wanna trade? I give you a trade. Batista berkata jika narkoba yang ia buat adalah sebuah narkoba yang berbahaya dan juga mematikan apabila dibuat beracun. Batista ingin membuat 0,5 kilogram narkoba itu beracun, karena secara fisik dan rasa itu tidak berbeda dengan narkoba yang tidak dibuat dengan racun. Batista berkata seperti itu karena ia ingin membunuh Tony. No one touches Tony. Reason? Junkies die every day. Tapi Frank terlihat khawatir dengan kesepakatan yang dibuat oleh Batista, karena Frank terlalu mengkhawatirkan Riza. Namun Batista berkata jika nanti Tony mati, itu hanya akan dianggap sebagai seorang pecandu yang bisa mati kapan saja. Karena tidak punya pilihan lagi, Frank pun sepakat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Batista. That's a trade. Kemudian Batista dengan segera membuat 0,5 kilogram narkoba beracun yang akan ia berikan kepada Tony melalui Frank. Scene kembali berganti saat mereka melakukan pelarian. Setelah melewati penampungan air, mereka pun terus berlari agar secepatnya sampai di jaringan rel kereta api. Namun masalah kembali muncul karena mereka dihadang oleh sebuah tembok beton yang sangat kuat. Secara tidak sengaja Lenny memukul sisi tembok yang sudah mulai rapuh. Kemudian Batista segera mencoba membobol tembok tersebut. Akhirnya secara bergantian mereka secepatnya membuat lubang untuk jalur pelarian mereka. Namun saat Brody sedang menggali sisi dalam lubang, apa yang terjadi? Seketika bagian atas tembok itu runtuh dan mengubur Brody hidup-hidup di dalam lubang tersebut. Dengan cepat Frank segera menggali dan masuk ke dalam sana agar ia bisa secepatnya mengeluarkan Brody. Namun naas, Brody sudah kehilangan nyawanya di dalam sana. Frank pun tak kuasa menahan emosinya, karena ia telah kehilangan sosok sahabat terbaiknya selama ia di dalam penjara. Scene kembali berganti di waktu sebelum pelarian. Terlihat jika Tony datang ke dalam kamar Frank dan ia terus menggoda Leslie di atas tempat tidurnya. Hal itu pun membuat Leslie semakin tidak nyaman dengan tingkah laku bejat Tony kepada dirinya. Got something for me, have you, Frank? How do I know you'll keep your mouth shut? Kemudian Tony langsung menagih janji Frank kepada dirinya. Namun Frank tidak mau langsung memberikan barang itu kepada Tony. Frank berkata jika ini adalah bisnis. Ia meminta jaminan kepada Tony agar Tony benar-benar mau menutup mulutnya. Lucky you're still fucking standing. I need a guarantee. Don't make rules. Namun hal itu tidak berlaku untuk Tony. Frank tidak bisa menekan Tony. Hingga akhirnya ia pun memberikan 0,5 kilogram narkoba itu secara cuma-cuma kepada Tony. Namun saat Shax akan mencicipi narkoba itu, apa yang terjadi? Leslie yang sudah terlalu muak dengan Tony akhirnya mencoba membunuh Tony. Dengan sebuah bangku, Leslie terus memukuli Tony. Namun tidak hanya sampai di situ. Leslie yang sudah kesetanan kemudian mengambil sebuah bantal dan terus mencoba membunuh Tony. Kemudian Shax yang ketakutan segera secepatnya pergi dari sana. Tony pun berhasil selamat.
Para narapidana yang lain hanya bisa diam melihat Tony yang sudah sekarat dan terus memanggil-manggil nama Riza. Hingga pada akhirnya Tony pun tewas terjatuh dari atas tangga penjara tersebut. Namun di sisi lain terlihat jika Shaxs memanfaatkan kesempatan itu untuk ia segera mengkonsumsi narkoba milik Tony. Dan di dalam kamarnya, Frank juga mencoba sedikit menghilangkan bukti-bukti. Ia juga terus menenangkan Leslie yang terlihat sangat frustasi atas tindakan bodohnya tadi. Singkat waktu mereka berempat segera bertemu. Mereka khawatir jika Riza menemui Shaxs dan Riza akan menemukan barang bukti. Namun Batista berkata Riza tidak akan menemukan apapun, karena yang Riza tahu hanyalah Tony terjatuh dari atas tangga. Leslie juga tidak akan berada lama di dalam ruang hukuman, karena Riza akan segera menemui Leslie untuk membunuhnya. Which way's more, Frank? A ton of bricks or a ton of feathers? Lenny pun berkata kepada Frank jika lebih baik mereka menyerahkan Leslie kepada Riza, karena siapapun yang berani menentang Riza, mereka semua pasti akan mati. Dan mereka pun sepakat untuk tetap pergi esok hari. Di sisi lain, akhirnya Riza pun menemukan Shaxs yang telah tewas karena mengkonsumsi narkoba yang telah diberi racun oleh Batista. Scene kembali berganti di waktu pelarian mereka. Setelah berhasil melewati lubang yang mereka gali, Frank pun melihat jalan keluar selanjutnya. Mereka pun juga terus membawa Brody yang telah tewas. Akhirnya mereka menemukan jalur perlintasan kereta seperti yang dikatakan oleh Brody. Karena tidak mungkin terus membawa mayat Brody, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan jasad Brody di sana. Dan mereka segera pergi sebelum listrik mengaliri jalur perlintasan kereta itu. Dalam pelarian terlihat jika para polisi semakin dekat. Mereka pun segera tancap gas masuk ke dalam sungai agar dapat secepatnya sampai di jalur pelarian berikutnya. Akhirnya mereka pun sampai tepat waktu, karena listrik belum mengaliri jalur kereta tersebut. Singkat cerita, hari pelarian pun tiba. Mereka masing-masing segera mengumpulkan peralatan yang akan mereka bawa untuk disembunyikan terlebih dahulu. Henry? Namun setelah melakukan itu, Frank mendapat kunjungan dari istri kesayangannya. Tapi saat Frank menemui istrinya, sang istri tidak berkata sepatah kata pun kepadanya. Ia hanya bisa menangis saat melihat Frank. Frank pun tahu jika putri semata wayangnya telah tiada. Kemudian Frank langsung meninggalkan istrinya tanpa berkata sepatah kata pun. Scene kembali berganti di waktu pelarian. Saat mereka sedang berlari agar secepatnya keluar dari perlintasan kereta, seketika kaki Batista tersangkut dan listrik akan segera mulai dinyalakan. Lenny menyuruh Frank dan Leslie pergi, sementara ia terus mencoba melepaskan kaki Batista yang tersangkut. Namun naas, kereta datang begitu cepat, hingga membuat Lenny dan Batista harus tewas seketika di sana. Scene kembali berganti di mana Leslie telah dikeluarkan dari ruang hukuman.
Frank berkata kepada Leslie jika Riza telah menunggunya di dalam selnya. Reza's waiting for you in his cell. Go to the chapel, lad. Before the end bell. Namun Frank malah menyuruh Leslie pergi ke gereja sebelum bel kembali berbunyi. Frank juga menyuruh Leslie untuk pergi ke ruang pengakuan dosa dan memberikan foto anaknya kepada Brody. Scene kembali berganti di waktu pelarian. Terlihat jika Frank dan Leslie berhasil keluar dari jalur kereta dan sampailah mereka di stasiun bawah tanah yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka berdua segera berganti pakaian dan membersihkan diri. Perasaan puas dan senang pun menyelimuti mereka, di mana akhirnya Frank dan Leslie berhasil menyelesaikan pelarian mereka. Walaupun harus kehilangan ketiga orang teman mereka. Kemudian Leslie dan Frank pun akhirnya berpisah di sana. Scene kembali berganti di malam hari pelarian. Mereka semua segera secepatnya pergi menuju gereja untuk bertemu di sana. Leslie pun juga telah sampai dan langsung masuk ke dalam sana mencari keberadaan Brody dan yang lain. Namun di sisi lain Frank masih belum bersiap untuk pergi. Ia malah berjalan untuk menemui Riza di dalam selnya terlebih dahulu. Riza terus menanyakan di mana Leslie berada. Namun Frank malah berkata kepada Riza, "Aku bebas sekarang. Seperti putri kecilku." Riza pun berkata jika imajinasi Frank terlalu hebat. Tapi Frank membalas dengan berkata, imajinasi yang akan melindungi kita, karena itu yang membuat kita bertahan hidup. Riza terus menanyakan di mana Leslie berada. Frank berkata jika Leslie baik-baik saja, dan dia sudah pergi. He's gone, Reza. Where's Frank? The lad's free. Kemudian Frank pun segera pergi meninggalkan Riza. Namun apa yang terjadi? Seketika Riza menikam Frank dari belakang. Scene pun kembali di waktu pertama mereka menjalankan pelarian. Apa yang dirasakan Frank sekarang sama persis dengan apa yang ia lakukan saat sudah melakukan pelariannya. Ternyata pelarian yang selama ini kita lihat itu hanyalah imajinasi Frank sebelum ia menemui ajalnya. Akhirnya Frank tewas terlebih dahulu di tangan Riza sebelum ia berhasil melarikan diri bersama dengan teman-temannya. Kemudian scene berganti di waktu pelarian yang sesungguhnya, yang sebenarnya Frank tidak akan pernah datang ke sana. Setelah ia memutuskan untuk menemui Riza terlebih dahulu, terlihat jika Brody sendirilah yang mengambil topi miliknya, dan bukanlah Frank seperti yang diperlihatkan di awal cerita. Sampai di sini film pun berakhir. Frank melakukan itu karena ia sudah tidak punya alasan untuk melarikan diri dari sana. Setelah ia tahu bahwa putri semata wayangnya telah tiada. Tapi di sisi lain Frank telah menemukan kebebasannya sendiri. Ia telah berhasil bertemu dengan putri kesayangannya, walaupun harus bertemu di kehidupan selanjutnya. Sedangkan teman-temannya tetap menjalankan aksi pelarian yang sudah direncanakan secara matang itu. Brody tahu jika Frank tidak akan pernah datang saat Leslie memberikan foto anak Frank kepada dirinya. Maka dari itu mereka secepatnya pergi dari sana tanpa harus menunggu Frank datang. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Akhir kata gue ucapkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.